Ya, tentu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Raharjo yang kemudian dibantah oleh pemerintah gitu ya, itu menurut saya satu hal yang mengagetkan sekali terjadi, dan saya sih punya keyakinan bahwa itu terjadi ya, karena Pak Agus Raharjo ini sebagai mantan ketua KPK pasti menanggung resiko besar. Saya termasuk orang yang tidak percaya kalau Pak Jokowi melakukan langkah-langkah destruktif, mengintervensi MK, menginginkan anaknya jadi cawapres. Awalnya saya mencoba untuk menyangkal. Sehingga pada saat kita menghadapi realita bahwa Presiden Jokowi ternyata tidak seperti yang kita duga, ada upaya denial, penyangkalan-penyangkalan. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Cerita keburukan Jokowi dan keluarganya itu dibongkar oleh orang-orang terdekat, bahkan keluarganya sendiri. Kenapa baru dibuka sekarang? Tapi percayalah, ini mungkin belum seberapa. Masih banyak yang diam menahan diri. Kembali lagi kepada baru dibuka sekarang. Ini bukan zamannya Pilpres 2014 dan 2019. Sekarang semakin melibatkan banyak orang, tentu potensi terbongkar akan menjadi keniscayaan. Terlebih dari dalam dunia kekuasaan. Seorang yang semula dianggap teman, tapi kemudian bisa berubah menjadi lawan, yang akan memainkan kartu truf yang tersimpan selama ini. Negara sekelas AS atau Rusia dan Cina juga korup, yang sangat tinggi level keamanan nasionalnya. Tetap terjadi kecolongan rahasia negara atau rahasia top leader yang harusnya tertutup dan terjaga, tidak menjadi konsumsi publik. Kecuali jika apa yang disampaikan merupakan berita bohong atau hoax, maka dapat dijadikan sebagai perkara hukum. Namun jika memang itu fakta, akan kesulitan untuk menuntut si pembongkar cerita. Hal ini yang di tengah terjadi pada Presiden Jokowi. Diketahui, sejak keputusan MK yang membuka peluang Gibran sebagai cawapres, Jokowi semakin menunjukkan hasrat berkuasanya dengan melakukan support system kepada paslon Prabowo Gibran. Adanya cara-cara yang tidak sehat dan terlihat jelas ingin memenangkan pasangan Prabowo Gibran membuat rakyat semakin merasa jengah. Putri bungsu dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid mengibaratkan saat ini anak-anak muda, anak-anak milenial dan Gen Z lagi susah cari pekerjaan. Buktinya anak-anak presiden aja sampai dicarikan pekerjaan. Buah dari perilaku tersebut membuat timbulnya perlawanan dari kalangan masyarakat sipil dan juga dari paslon yang berseberangan dengan Prabowo Gibran. Perlawanan yang dimaksud untuk menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi tidak sebersih yang diduga. Dimulai dari cerita Adian Apitupulu soal wacana dan adanya usulan 3 periode kepada PDIP dari orang-orang lingkaran istana. Tidak mungkin hal ini tidak diketahui dan tidak berdasarkan kehendak Jokowi, karena orang-orang tersebut masih tetap dipakai sebagai menteri kabinet. PDIP menolak keras usulan tersebut karena dianggap menabrak konstitusi. Demikian pula adanya usulan untuk menunda pemilu. Hal ini pun ditolak PDIP karena alasannya sangat tidak logis. Cerita ini sudah go publik. Bahkan Menteri Bahlil pun mengakui dirinya yang datang ke PDIP mengusulkan ide 3 periode. LBP hingga Bamsud atau Ketua MPR dan Zulhas PAN terus mewacanakan penundaan pemilu. Jadi sekali lagi ini bukan isu atau gosip lagi. Meski di awal ditutupi oleh Istana dan Jokowi bahwa dirinya menolak 3 periode maupun penundaan pemilu, ada lagi kisah ibu negara yang mendorong Gibran anaknya menjadi cawapres Prabowo. Awalnya ada rumor perseteruan Iriana dengan Megawati yang pertama kali dilontarkan oleh program bocor halus Tempo Online. Pada akhirnya terbukti Gibran bisa melenggang di atas karpet merah berkat keputusan MK yang diketuai Anwar Usman, pamannya Gibran. Cerita keburukan Jokowi dan keluarganya itu dibongkar oleh orang-orang terdekat, bahkan keluarganya sendiri. Kenapa baru dibuka sekarang?
Tapi percayalah, ini mungkin belum seberapa. Masih banyak yang diam menahan diri. Kembali lagi kepada baru dibuka sekarang. Ini bukan zamannya Pilpres 2014 dan 2019. Sekarang semakin melibatkan banyak orang, tentu potensi terbongkar akan menjadi keniscayaan. Terlebih dari dalam dunia kekuasaan, seorang yang semula dianggap teman tapi kemudian bisa berubah menjadi lawan yang akan memainkan kartu truf yang tersimpan selama ini. Negara sekelas AS atau Rusia dan Cina juga korup yang sangat tinggi level keamanan nasionalnya. Tetap terjadi kecolongan rahasia negara atau rahasia top leader yang harusnya tertutup dan terjaga, tidak menjadi konsumsi publik. Kecuali jika apa yang disampaikan merupakan berita bohong atau hoax, maka dapat dijadikan sebagai perkara hukum. Namun jika memang itu fakta, akan kesulitan untuk menuntut si pembongkar cerita. Hal ini yang di tengah terjadi pada Presiden Jokowi. Diketahui sejak keputusan MK yang membuka peluang Gibran sebagai cawapres, Jokowi semakin menunjukkan hasrat berkuasanya dengan melakukan support system kepada paslon Prabowo Gibran. Adanya cara-cara yang tidak sehat dan terlihat jelas ingin memenangkan pasangan Prabowo Gibran membuat rakyat semakin merasa jengah. Putri bungsu dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid mengibaratkan saat ini anak-anak muda, anak-anak milenial dan Gen Z lagi susah cari pekerjaan. Buktinya anak-anak presiden aja sampai dicarikan pekerjaan. Buah dari perilaku tersebut membuat timbulnya perlawanan dari kalangan masyarakat sipil dan juga dari paslon yang berseberangan dengan Prabowo Gibran. Perlawanan yang dimaksud untuk menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi tidak sebersih yang diduga. Dimulai dari cerita Adian Apitupulu soal wacana dan adanya usulan 3 periode kepada PDIP dari orang-orang lingkaran istana. Tidak mungkin hal ini tidak diketahui dan tidak berdasarkan kehendak Jokowi, karena orang-orang tersebut masih tetap dipakai sebagai menteri kabinet. PDIP menolak keras usulan tersebut karena dianggap menabrak konstitusi. Demikian pula adanya usulan untuk menunda pemilu. Hal ini pun ditolak PDIP karena alasannya sangat tidak logis. Cerita ini sudah go publik. Bahkan Menteri Bahlil pun mengakui dirinya yang datang ke PDIP mengusulkan ide 3 periode. LBP hingga Bamsud atau Ketua MPR dan Zulhas PAN terus mewacanakan penundaan pemilu. Jadi sekali lagi ini bukan isu atau gosip lagi. Meski di awal ditutupi oleh Istana dan Jokowi bahwa dirinya menolak 3 periode maupun penundaan pemilu, ada lagi kisah ibu negara yang mendorong Gibran anaknya menjadi cawapres Prabowo. Awalnya ada rumor perseteruan Iriana dengan Megawati yang pertama kali dilontarkan oleh program bocor halus Tempo Online. Pada akhirnya terbukti. Indonesia sejak dulu kala. Cerita keburukan Jokowi dan keluarganya itu dibongkar oleh orang-orang terdekat. Bahkan